كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para asatidz wa asatizah, Bapak Ibu, Ketua RT, Ketua RW, hadirin yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini untuk kita bersama-sama mendoakan, yaitu Bapak Syahid Safwan yang insyaallah nanti akan melaksanakan walimatul syafan, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah. Bersyukur kita sekali lagi atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini. Salawat dan salam selalu juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin, asyhadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Islam itu dibangun dari 5 pondasi, di mana kelima pondasi ini jika kita melakukannya maka subhanallah insyaallah keislaman kita bisa membawa keselamatan buat diri kita. Sebagaimana makna Islam itu sendiri, salama yaslimu islaman. Dan siapa yang memeluk Islam, masuk dalam agama Islam, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan, selamat dunia, selamat juga di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bersama, bagaimana caranya agar keselamatan itu memang benar-benar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagaimana hadis ini dikatakan, kalau kita memang berpengen diri kita ini selamat, maka yang pertama apa? Bagaimana kita menjadikan diri kita, keyakinan kita, istiqomah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hanya Allah lah Tuhan kita, meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita dengan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Selanjutnya apa yang kedua?
setelah kalimat syahadat saya kita ucapkan, kita tanamkan dalam hati kita keyakinan kita kepada Allah, kepasrahan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan lupa wa iqamis shalah. Bagaimana kita pun diperintahkan untuk selalu menjaga sholat. Sholat ini tempat kedua setelah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan amat sangat penting. Setelah kita yakin kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah, maka itu belum cukup kalau sholat kita masih belum bagus. Belum cukup kalau sholat kita masih belum maksimal kita laksanakan. Maka oleh karena itu, melalui malam hari ini terkhusus untuk bapak kita, orang tua kita yang insya Allah nanti akan menunaikan ibadah haji, Bapak Said Kaswan, kita bersama-sama berpesan agar bagaimana kita selalu menjaga sholat ini tadi. Baik itu di rumah saat ini ataupun apalagi nanti di sana saat kita atau saat nanti Bapak menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah, harus dijaga sekali lagi yang namanya sholat ini. Karena kalau sholatnya bagus, insya Allah yang lainnya ikut bagus. Bagaimana yang selanjutnya dikatakan, setelah sholatnya bagus, wa iqamis sholat, wa ita'iz zakat, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Puasanya bagus insya Allah. Kalau puasa, sholatnya juga dilakukan. Begitu juga zakatnya insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hartanya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sholatnya bagus. Begitu juga sama hajinya. Insya Allah nanti orang tua kita atau bapak kita yang bernama Syahid Kaswan akan mengajar ibadah haji. Insya Allah hajinya pun kalau sholatnya bagus dari saat ini, maka insya Allah hajinya nanti akan menjadi haji yang mabrur insya Allah. Kalau kita ditanya, Pak, setiap kita muslim ini pasti berharap kepada kita menyempurnakan agama kita. Bagaimana hadis di sini dikatakan oleh baginda Rasul, yang berat terkadang di kita ini, Pak, yang kelima inilah berangkat haji ke tanah suci Mekah. Ini berat terkadang untuk kita Pak, berat. Tapi kalau untuk Allah, kalau Allah berkeinginan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya Pak, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak berangkat hari ini, berangkat insya Allah. Maka oleh karena itu tentunya setiap kita berharap dan berdoa selalu agar kita juga mendapatkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan ibadah ke tanah suci Mekah, baik itu haji ataupun umrah. Insya Allah kita bersama-sama berdoa. Dan pada malam hari ini Bapak Syahid Kaswan insya Allah bersama-sama kita berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar nantinya dalam proses beliau melaksanakan ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala insya Allah. Akan tetapi yang perlu Bapak Kaswan ketahui, yang namanya ibadah haji ini ataupun umrah, mungkin kita berpikirnya, jangan kita berpikir yang lemak-lemak terlebih dahulu. Jangan berpikir yang enak-enak dulu, jangan. Tapi bagaimana yang pertama sekali sebelum berangkat ini, niatkan dulu ikhlas mencari keridhaan Allah. Dalam berangkat, sebelum berangkat ini niatkan ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niatnya kagak ada niat yang lain. Jangan sampai niatnya kagak ada niat sombong. Jangan sampai kagak niatnya ada niatnya angkuh. Jangan sampai ini terjadi. Maka oleh karena itu sebelum keberangkatan ini, mari niat ini tadi harus benar-benar kita jaga. Niat ini tadi harus benar-benar kita luruskan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatnya lurus, maka insya Allah Allah akan mudahkan jalannya dalam kita melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau kita niatnya tidak lurus, pengen mencari dunia baik, pengen nyari kekayaan, pengen nyari kekayaan, pengen kaget di sana beli emas yang lain, pengen kaget di sana beli barang yang dekat di sini, yang niatnya pamer, naudzubillah. Kita cuma dapat itu baik lagi. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat.
Kalau niat kita tadi niat Bapak Tasbih dalam menunaikan ibadah haji, niatnya mencari ridha Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan ridhonya. Allah akan memberikan barokahnya buat Bapak Tasbih dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala urusannya. Tapi kalau niatnya tadi kami katakan di awal salah, kepengen dipuji, kepengen dikatakan wong kayo, kepengen dikatakan wong hebat, na'udzubillah, nanti takut kita di sana malah menjadi masalah buat diri kita. Maka oleh karena itu kami berpesan dan kami yang hadir di sini juga berpesan kepada Bapak Satuan. Yang pertama sekali, mari luruskan niat ini. Jangan sampai Pak, ini pengaruh niatnya amat sangat besar. Kenapa kami katakan demikian? Karena kami alhamdulillah dikasih kesempatan untuk menunaikan ibadah umroh walaupun belum haji, tapi paling tidak kami sudah sampai ke sana dan ada cerita sedikit mengenai ibadah haji atau umroh. Karena kan beda haji sama umroh, beda di wukuf kayak Pak. Kalau umroh ada kata wukufnya, kalau haji bagian hajinya itu saat dia wukuf itulah baru hajinya. Nah sekarang yang perlu kita hati-hati terkhusus mungkin untuk Bapak Tasbih yang insya Allah nanti akan menunaikan ibadah haji. Tadi kami katakan perlu sekali niat ini. Karena dalam perjalanan ini Pak, subhanallah, butuh pengorbanan, butuh kesabaran juga. Yang namanya perjalanan, apalagi maaf kalau kita belum pernah naik pesawat, kayak kita berpikir alam kelamunnya di pucuk, lamun yang waktu sampai apabila kagak di sana, karena kita belum pernah naik pesawat. Perjalanan itu kan subhanallah. Perjalanan pesawat itu kalau kami kemarin itu 9 jam, 9 jam di pucuk. Itu perjalanan udaranya. Perjalanan daratnya baik. Itu dari Palembang ini, dari Palembang nak ke airportnya baik. Itulah lama Pak. Dari Palembangnya baik, dari rumah. Berangkat kita jam 7 dari rumah, habis subuh Pak keluar gitu. Iya, habis subuh lah keluar kan. Galau-galau keluar. Lama Pak nunggu. Itu baru di Palembangnya baik. Nah menuju ke airportnya. Berjam-jam nunggunya. Kalau itu tidak sabar, kita emosi, subhanallah, na'udzubillah, takut kita Pak, gagal bisa jadi haji kita. Itu baru dari sini ke bandara kita Pak. Dari situ kayak kita singkat cerita, langsung naik pesawat nanti misalnya gitu kan, menuju langsung ke tujuan kita. Itu kami katakan di awal, 9 jam lama. Kita jangan lebih kurang, punya ada penyakit galak mudah kentut, mana kita usah mikirkan yang mana itu Pak. Gak usah dipikirkan yang mana. Oh kaki aku ini mudah semutan, jangan dipikirkan. Pokoknya bismillah, berangkat, mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kita tadi kami katakan di awal ikhlas, maka insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Terkhusus buat Bapak saya Taswan ini, insya Allah diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kita tujuan kita yang awal mungkin di Madinah, di Madinah kita kemudian ke Madinah dulu, apa nanti mau Mekah Pak? Madinah dulu kan, Madinah dulu. Di Madinah itu belum haji Pak, belum haji. Nah ini hati-hatinya kami ingatkan itu belum haji Pak. Ini terkadang maaf, wong kita Indonesia ini kalau mudah hobi berjalan, hobi berjalan-jalan. Itu belum haji dari Madinah itu Pak, belum. Ini kakek terkadang sudah tenaganya ada habis di Madinah itu lah. Keliling di Madinah, nyari pernak-pernik. Karena subhanallah Pak, di sana tuh memang ujiannya, terutama ujian mato ini keluar hotel yang dilihat, nah pernak-pernik di bawah hotel itu jualan. Makanya, untung kayak Bapak bukan ibu yang berangkat. Kalau ibu-ibu, nah subhanallah ujiannya lebih berat lagi. Nah, jangan kita terus mendapat.
Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala, terkhusus untuk Bapak Syahid Aswan yang insya Allah berbahagia. Jadi kami katakan di awal selesai dan ini cerita sekilas Pak, cerita sekilas Pak. Sampailah nanti di Madinah, tadi kami katakan di awal, kalau di Madinah itu kita belum haji, belum umroh. Kalau misalnya umroh ataupun haji itu belum. Karena yang diutamakan sekali lagi pesan kami ketika di Madinah, banyakkanlah ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Banyakkanlah sholat di Masjid Nabawi, karena itulah yang utama. Ketika di Madinah, banyakkan baca sholawat, banyakkan ziarah. Ziarah bukan ziarah di sana Pak, bukan kita ziarah kubur di sini Pak. Iya, kalau kita ziarah kubur di sini datang jam 7 bisa langsung ke tujuannya gitu kan. Tapi kalau kita ziarah ke makam Nabi, di situ harus ada kita sabar. Sabar Pak. Kita ziarah misalnya nak masuk ke makam Nabi itu jam 10, kalau bisa jam 8, jam 7 sudah berkilat. Dari hotel keluarlah menuju ke Masjid Nabawi. Jangan pas-pas nak sholat zuhur kalau nak pergi tidak dapat Pak. Tidak dapat. Untuk ziarah, kalau kita mau mengerjakan ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, karena di sana ada tempat yang subhanallah mustajab, Raudhah, tamannya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu kami pesan kepada Bapak Taswan, ketika nanti di Madinah, Bapak Taswan, insya Allah ketika nanti di Madinah banyakkanlah ziarah, banyakkan ziarah, banyakkanlah sholat di Masjid Nabawi. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dari sekarang mulailah banyak baca salawatnya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dapat yang pendek tak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang penting hati. Sekali lagi yang penting hati. Pautkan hati kita kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan mendapatkan rasa bahwasanya memang kita melihat baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika di Madinah. Selesai dari Madinah langsung kaget biasanya berangkat ke Mekah. Berangkat ke Mekah. Sampai nanti di hotel Mekah, singkat cerita, di situ kayak kita siap-siap ngambil mikot, ngambil niat. Biasanya belum haji Pak, masih ngambil mikot niat untuk umroh dulu. Niat umroh karena haji itu kan ada waktunya. Ketika nanti 10, 8, 9, 10 Zulhijjah. Sebelumnya itu kan kita sudah ada di Mekah. Nanti setelah itu di situ kita akan melakukan umroh. Umroh ngambil mikot, dan ketika ambil mikot, disitulah kita mikot itu ngambil niat bahwasanya punya mikot itu karena lillah ta'ala. Setelah dari ambil mikot, itu biasanya kita sudah pakai baju ihram. Dan ini yang amat perlu kita jago sekali lagi. Ketika kita pakai baju ihram, harus kita jago benar-benar. Jangan sampai niat kita rusak gara-gara yang sepele. Karena kalau kita sudah ngambil mikot, sudah pakai baju ihram Pak, jangankan yang rusak, kita istilahnya apa? Cuman ngupil kuku, orang gigit kuku lagi lah bacal Pak. Lah bacal. Kenodam gitu kalau tidak hati-hati. Belum yang lain-lain, apalagi di tempat mikot itu Pak, cobaannya, ujiannya, subhanallah. Karena kami ingat benar ketika kami umroh, kami dulu dari Pesini sama Ustaz Takwa pada saat itu, nanti ketika ngambil mikot, jago tangannya, jago mulutnya. Kenapa? Jangan mudah-mudah, karena di sana itu di tempat kita ngambil mikot itu namanya buah kurma Pak, pendek-pendek. Bisa dipek pakai tangan Pak buah kurma.
Apalagi kalau dari rumah ini tadi sudah di otak gitu tadi dipeseni sama keluarga, Pak, kaget kalau sambil sadom dek kurma muda Nah, ini kan ngambil kurma muda mulai lah itu terkadang dalam gitu nih. Ngambil kurma muda. Tidak pasti pendek kurmanya di subhanallah. Itu ujian pertama. Di kami ketika rombongan kami itu pernah. Padahal sudah dipeseni sama Ustaz ternyata masih dilakukan. Masih dilakukan. Subhanallah. Sayang kalau yang modern. Oleh karena itu kami berpesan kepada Bapak saya Takwan, jago benar-benar kalau kita sudah pakai ihram. Pakai wangi-wangian pun tidak boleh kalau sudah pakai ihram. Boleh kalau sebelumnya dari hotel sebelum kita ngambil mikot mandilah bersih-bersih, pakailah baju, kuku yang panjang potongilah, kumis yang panjang potongilah, rambut itu potongilah dulu. Dan nanti setelah kita ngambil mikot pakai ihram tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi melakukan yang lain. Itu dari Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama. Itu khusus jawaban saya tersebut pesan kami. Dan tentunya sudah dikasih tahu oleh KBIH-nya, cuman paling tidak kita mengingatkan ulang karena itu kami katakan di awal yang dikasih tahu terkadang masih lalai, apalagi yang tidak dikasih tahu. Paling tidak kita bersama-sama ada wacana, ada wawasan sedikit untuk kita sama-sama. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu setelah kita pakai pakaian ihram. Setelah pakai ihram, itu kita langsung masuk Mekah. Masuk Mekah melakukan tawaf. Tawaf. Di sini juga kita nak sabar-sabar, di sini juga kita nak niatnya jadi kami katakan di awal harus ikhlas, benar-benar ikhlas. Karena terkadang macam-macam yang kita temui, Pak. Maunya kita ibadah itu nak lurus-lurus baik, tapi ada baik terkadang orang Indonesia ini Pak tertib-tertib kalau ibadah. Tapi yang tak tertib itu orang luar. Orang luar itu yang badannya tinggi-tinggi itu yang bahaya, Pak. Yang kadang buat emosi kita. Buat emosi kita. Maka oleh karena itu kita nak sabar-sabar sekali lagi. Kalau memang nanti niatnya kepengen nak nyium Hajar Aswad, saran kami kalau bisa jangan berebut-rebutan. Jangan berebutan. Jadi datangnya pagi kalau kepengen nak nyium Hajar Aswad di luar umrah wajib gitu. Di luar umrah wajib gitu. Jadi kalau kita tadi di Madinah banyakkan sholawat, banyakkan kita ke makam Nabi ziarah. Ketika di Mekah kita usahakan banyakkan kita tawaf sunnah. Kalau di Mekah, jadi banyakkan tawaf sunnah. Sholatnya nomor 2 Bang. Jadi kalau datang tawaf dulu, banyakkan tawaf sunnah. Ketika kita sudah sampai di Mekah itu sunnahnya banyakkan tawaf. Sudah tawaf baru nanti sholat 2 rakaat. Banyakkan tawaf. Kalau bisa kita lagi nyium Hajar Aswad, jika kita katakan di awal datangnya dari pagi, sama kita nak ziarah ke makam Nabi dari mana? Karena subhanallah setiap kita kepengen kalau nak nyium Hajar Aswad itu, kepengen kan? Tapi maka oleh karena itu, karena kami sendiri pribadi, ketika kemarin diajak kawan, ayo kita nak nyium Hajar Aswad. Kami ngerasakan Pak subhanallah. Memang kami kepengen bangga memang bisa nyium Hajar Aswad, tapi di satu sisi kami agak kurang puas karena saat itu kami berdesak-desakan. Kami dorong, namanya berebut kan, berebut. Nah kalau bisa makanya tadi kami sarankan kepada siapapun nanti yang nak berangkat, kalau kita kepengen nak nyium Hajar Aswad datanglah duluan. Kalau perlu jam 2 lah keluar, apalagi kalau bersyukur hotelnya dekat dengan Masjidil Haram, alhamdulillah besok lebih maksimal dalam kita ibadah melaksanakan ibadah tawaf di Mekah insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah subhanahu wa taala, terus saya Taswan yang insyaallah nanti akan menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Itu tadi tawaf. Selesai tawaf, nanti selesai itu nanti ada sholat sunat tawaf dan di akhir nanti ditutup dengan tahallul. Tahallul umroh bukan tahallul haji. Hajinya belum. Hajinya belum. Maka pesan kami sekali lagi, kalau kita belum haji, jangan tenaga tadi terlalu diporsir. Ingat kata kami, jangan memporsir tenaga. Ini kan terkadang kita Pak, ya bukannya tidak bagus kita ngajarkan yang sunnah, bagus. Tapi jangan lupa kita kaget ada kewajiban kita karena kita haji, kewajiban kita haji. Persiapkan fisik kita untuk kita nanti melakukan wukuf di Arafah. Jadi jangan lupa. Bukan tidak boleh kita berjajan, bukan tidak boleh kita jalan-jalan, boleh. Tapi jangan sampai kita kebablasan. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini saja Pak, sedikit cerita. Kalau kami katakan cerita tentang bagaimana proses umroh dan juga haji, tentunya nanti atau Bapak saya Taswan sudah diberikan pengarangan oleh KBIH-nya. Dan insyaallah beliau
beliau. Kita doakan bersama pada malam hari ini akan diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga insyaallah segalanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatannya dijago, barang-barangnya dijago, lisannya juga dijago, hati-hati pak, lisannya, matanya juga dijago, semuanya insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti insya Allah dengan doa kita semua, doa keluarga beliau dalam menunaikan ibadah hajinya sekali lagi akan mendapatkan predikat haji yang mabrur insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa pak, doakan kami juga kali. Iya baik. Iya, karena kan kita doakan baik, itu sambil minta doakan juga umum baik, jangan disebut ke siko-siko. Oh si bulan kemarin ada sebelum nggak usah pak, umum baik, sebutkan secara umum baik lah. Iya, alam kelamin ini pada doakan siko-siko namanya disebutnya. Iya, Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mungkin ini saja dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kalau Allah kami mohon ampun. Selanjutnya mari kita bersama-sama bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sekali lagi terkhusus Bapak Said Taswan sekali lagi akan diberikan kemudahan, kelancaran dalam ibadah hajinya, dan untuk kita semua semoga insyaallah Allah akan juga memanggil kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لتسوان بن ياسر كرتا وبوان بنت كدبريا ومسكوني بن هجي إدريس إدروس وحسن بنت هجي نذير وبهر بن دلكسان وإجا بنت سمبور وغديمان بن سنتروي. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم هجه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم حجه حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن
له حجا مبرورا وشأيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم عافنا في بدننا، اللهم عافنا في سمعنا، اللهم عافنا في بصرنا، اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا مباركا معصوما. ربنا تقبل دعاء وتقبل حاجاتنا يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita bersama-sama membaca talbiyah. Semoga insya Allah kita semua nanti akan mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan berbagai doa maka semua sudah selesai acara. Mudah-mudahan kita sahabat ibu sekalian mengantarkan kakak-kakak wisata tahun ini berangkat ke Baitullah melaksanakan rukun Islamnya prima, naik haji dan juga menjadi haji yang mabrur. Tentunya kami sampaikan juga insya Allah keberangkatan beliau ini kalau tidak salah tanggal 26 atau tanggal 27 besok. Mohon doanya sekali lagi atas perhatiannya keluarga kami, karena kami sampaikan mengucapkan ribuan terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.